Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada bab Al-Jumu'ah, bab yang membahas terkait sholat Jumat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah, semoga Allah Ta'ala meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, Ja'a rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yaumal jumu'ah. Kata Jabir bin Abdullah, bahwasannya datang seorang laki-laki dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang khutbah Jumat. Jadi datang seorang laki-laki ke masjid, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat Jumat. Siapa laki-laki di sini? Disebutkan dalam riwayat lain bahwasannya laki-laki di sini bernama Sulaik Al-Ghatafani. Jadi Sulaik Al-Ghatafani pernah datang sholat Jumat, memasuki masjid ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sholaita ya fulan, wahai fulan, wahai Sulaik Al-Ghatafani, apakah kamu sudah sholat tahiyatul masjid?" Jadi terjadi perbincangan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang khutbah dengan Sulaik Al-Ghatafani yang masuk masjid langsung duduk. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya fulan, sholaita, wahai Sulaik, apakah kamu sudah sholat?" Qala la, kata Sulaik, belum. Qala qum farka rakaatain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau belum, maka berdirilah sholat 2 rakaat. Wa fi riwayah fasalli rakaatain. Dalam riwayat lain disebutkan, maka sholatlah 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Intinya jamaah, hadis ini adalah, atau inti dari hadis ini adalah menceritakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah Jumat. Ketika sedang khutbah Jumat, datang sahabat Nabi yang bernama siapa tadi? Sulaik Al-Ghatafani. Sulaik Al-Ghatafani ketika masuk masjid, dia langsung duduk. Karena dia langsung duduk, ditanya sama Nabi, "Wahai Sulaik, kamu sudah sholat belum? Sudah sholat tahiyatul masjid belum?" Kata Sulaik, "Belum." Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau belum, maka sholatlah 2 rakaat. Ini inti dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Terkait hadis ini jamaah ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah masyru'iyatu adai tahiyatil masjid. Walau kanal imamu yakhtub. Tetap disyariatkan salat tahiyatul masjid walaupun kondisinya imam sedang khutbah. Jadi kalau seandainya kita masuk masjid, imam sedang khutbah, maka tetap disyariatkan bagi kita untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Hanya saja sholat tahiyatul masjid ketika imam sedang khutbah, sholatnya jangan lama-lama. Jadi karena imam sedang khutbah, maka ketika tahiyatul masjid, sholatnya jangan lama-lama. Sesegera mungkin untuk kemudian mendengarkan khutbah. Karena Nabi SAW beliau pernah bersabda, wal yatajawwaz fihima. Salatlah 2 rakaat dan salatnya diperingkas. Jadi salat tahiyatul masjid ketika imam sedang khutbah itu tetap disyariatkan, hanya saja salatnya apa? Diperingkas, dalam artian bukan diperingkas 2 rakaat jadi 1 jamaah ya. Diperingkas tetap 2 rakaat, hanya saja mungkin bacanya surat-surat pendek. Jumhur ulama, jumhur itu artinya kebanyakan para ulama berpendapat
Sholat tahiyatul masjid itu hukumnya adalah sunnah. Tidak sampai kepada apa? Wajib. Kenapa demikian? Karena yang wajib itu adalah sholat 5 waktu. Selain sholat 5 waktu, maka itu hukumnya adalah sunnah. Ada yang sunnah, ada yang sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah berarti sunnah yang sangat apa? Ditekankan. Dan tahiyatul masjid jamaah termasuk sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa kok enggak wajib hukumnya Ustaz? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sama seseorang yang mengatakan, "Idza sholaitul maktubat, wa Rasulullah, kalau saya hanya sholat 5 waktu saja. Wa sumtu Ramadan, saya hanya puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram." Artinya dia hanya mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Kemudian yang wajib saja diantaranya adalah sholat 5 waktu. Ada khulul jannah. Apakah cukup bagi saya untuk masuk surga? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Na'am." Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya yang hukumnya wajib itu adalah sholat 5 waktu. Selain sholat 5 waktu, hukumnya ada yang sunnah tok, ada yang sunnah apa? Muakkadah. Di antara yang sunnah muakkadah adalah sholat tahiyatul masjid. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, dari hadis ini jamaah kita bisa mengambil pelajaran anna hataini raqataini la tafutani bil julusi ma'al jahli. Bahwasannya 2 rakaat ini, maksudnya 2 rakaat salat tahiyatul masjid jamaah itu tidak gugur walaupun seseorang sudah duduk. Jadi ketika seorang dia masuk masjid kemudian dia duduk, maka kalau seandainya dia mau salat tahiyatul masjid itu tetap boleh. Seperti dalam hadis ini, bahwasannya Sulaik al-Ghatafani dia sudah duduk. Walaupun dia sudah duduk, tetap disuruh sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi jamaah, walaupun kalau kita masuk masjid atau masuk musola, kok ada sesuatu yang menjadikan kita duduk, maka tetap dibolehkan bagi kita untuk sholat tahiyatul masjid sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sulaik al-Ghatafani, padahal beliau sudah duduk. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasannya pembicaraan antara khotib dengan makmum itu dibolehkan. Jadi kalau khotib ngajak bicara makmum karena ada hajat ini dibolehkan. Yang tidak boleh adalah antara makmum dengan makmum. Jadi kalau antara makmum dengan makmum, jangankan ngobrol panjang jamaah. Kata Nabi, idza qala li akhika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta. Kalau seandainya kamu di hari Jumat bilang sama yang di sampingmu, diam. Itu saja kita telah melakukan perbuatan apa? Sia-sia. Jadi cuma bilang ansit, diam tok, itu dilarang ketika khutbah Jumat. Ini kalau seandainya antara makmum dengan makmum. Tapi kalau antara khotib dengan makmum jamaah, maka dibolehkan ketika ada hajat. Contohnya imam khotib melihat masjid di dalam kosong. Kemudian di luar sudah apa? Penuh. Maka ketika khutbah, khotib boleh mengatakan, ayo yang di luar segera masuk. Boleh, karena di situ ada hajat. Yang nggak boleh adalah antara makmum dengan makmum. Mana dalilnya di sini? Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak bicara Sulaik al-Ghatafani. Ketika dia masuk masjid, dia langsung duduk, ditegur sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk sholat 2 rakaat. Di antara dalil yang lain adalah dalil yang pernah saya sampaikan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah, tiba-tiba datang orang masuk masjid dan mengatakan, wahai Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul. Wahai Rasulullah, harta-harta sudah pada rusak, harta-harta sudah pada binasa, wan qata'atis subul. Jalan-jalan juga sudah pada terputus. Kenapa? Saking lamanya musim apa? Kemarau. Jadi saking lamanya musim kemarau, wahai Rasulullah, ini harta-harta pada rusak, ternak pada mati, kemudian barangkali gandum dan seterusnya itu tidak menghasilkan dengan hasil yang baik, wahai Rasulullah.
dan jalan-jalan sudah pada rusak karena saking lamanya musim kemarau. Fada'ullaha an yughithana. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan kita hujan. Maka di saat itu jamaah cuaca sangat panas. Tiba-tiba Nabi SAW mengangkat tangannya dan mengatakan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Allahumma aghithna artinya ya Allah berikan kami hujan. Ya Allah berikan kami hujan. Ya Allah berikan kami hujan. Jadi kalau doa minta hujan itu apa? Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Nah, ketika Nabi SAW berdoa jemaah, tiba-tiba langit menjadi gelap. Pertanda bahwasannya akan turun hujan. Kemudian tidak lama setelah itu turun hujan. Dan turun hujannya tidak sebentar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Ma ra'aina syamsa sittan sabatan." Kami tidak melihat matahari sepekan. Jadi Nabi SAW berdoa minta hujan, hujannya turun selama berapa hari? Sepekan. Dari Jumat sampai Jumat berikutnya masih hujan. Ketika Nabi SAW sedang khutbah, hujan ini jamaah, ada orang lagi yang mengatakan, wahai Rasulullah, saking lamanya hujan, harta-harta juga pada rusak. Kemudian jalan-jalan juga pada rusak. Jadi kalau kemarau panjang juga repot, kalau hujan terus juga repot. Maka mintalah kepada Allah, wahai Rasulullah, agar hujan berhenti. Maka Nabi berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, sampai akhirnya kemudian hujan itu reda. Maka ini menunjukkan jamaah, kalau pembicaraan antara imam dengan khatib dengan makmum, karena adanya maslahat itu apa? Dibolehkan. Tapi kalau seandainya antara makmum dengan makmum, maka ini dilarang di dalam agama Islam. Bahkan orang yang hanya bilang sama saudaranya ansit, diam, itu saja sudah telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat jamaah, bahwasannya sholat tahiyatul masjid itu harus dilaksanakan di masjid. Walaupun itu sholat sunnah, kita tahu bahwasannya sholat sunnah itu yang paling afdol dilakukan di mana? Di rumah. Sholat sunnah yang paling afdol itu dilakukan di rumah. Kalau sholat wajib paling afdol dilakukan di masjid bagi laki-laki. Tapi kalau seandainya sholat sunnah, tahiyatul masjid ini lebih afdol dilakukan di masjid, bahkan tidak dilakukan kecuali di masjid. Kenapa? Karena sholat ini berkaitan dengan masjid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.